Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Uqah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah memberi rahmat yang besar sekali. Salat yang paling berat yang ditugaskan oleh Allah kepada kita, yakni salat subuh, lebih-lebih tepat pada waktunya di awal waktu berjamaah di masjid. Sempurnalah kita mengerjakannya sudah seperti itu, tinggal satu yang perlu kita perhatikan supaya pahalanya atau ganjarannya salat kita itu sempurna adalah keikhlasan yang ada di dalam diri kita. Karena rohnya amal itu ikhlas. Amal itu ya seperti gambar saja atau patung saja yang tidak bernilai kalau seandainya tidak ada rohnya. Kalau patung itu ada rohnya, maka patung itu akan ada nilainya. Baiklah, saya pada pagi ini akan menyampaikan tentang salat tatawwu atau salat sunnah. Di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, satu-satunya kitab fikih yang terbaik ini ya, yang tidak banyak perselisihannya ya, karena biasanya kalau ngaji fikih itu senantiasa banyak perselisihannya. Ini enggak banyak perselisihannya karena langsung diambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah gitu. Jadi bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi, kalau bagaimana riwayat dari sahabat dan lain sebagainya. Ya, saya ambil dari Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2. Nanti kalau di rumah punya silakan dibaca tentang tatawwu, yaitu salat sunnah. Jadi disyariatkannya, diundangkannya salat tatawwu itu manfaatnya apa? Sengaja disyariatkan salat sunat ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada salat fardu, juga karena salat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadat-ibadat yang lain. Jadi barangkali kita sholatnya ya masih belum konsentrasi, atau sholatnya masih mungkin ada kekeliruan, entah wudunya, entah tadi niatnya atau yang lain, maka besok tatkala hari penghisapan di akhirat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melihat sholatnya. Dan kalau sholatnya baik, hitung amalnya semua baik, dianggap baik. Karena kalau sholatnya baik ya, mesti tanha anil faksa'i wal munkar, dan adalah sumber dosa dan kesalahan
perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya baik, ya sudah, tidak akan mungkin mengerjakan seperti itu. Atau toh kalau mengerjakannya Allah sudah memaafkannya dengan sholat yang baik itu. Ini ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an diceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, monggo Pak Akam dibaca terjemahnya. Salat sunnah disyariatnya sengaja disampaikan sama sunnah yang dapat menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada salat-salat waktu. Jika karena salat itu merupakan keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat itu ialah salat. Tuhan berfirman kepada malaikat, sedangkan Ia adalah Maha lebih mengetahui. Periksalah salatlah aku, cukuplah atau kuranglah berangkat. Maka jika kau terdapat cukup, diharapkan cukup. Tetapi jika kau terdapat kekurangan, Tuhan berfirman pula, periksalah lagi, apakah hamba itu mempunyai amalan salah sunnah? Jika terdapat ada salah sunnahnya, lalu Tuhan berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan suatu hamba itu dengan salah sunnahnya. Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara demikian. Iya. Alhamdulillah, jadi surah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan banyak sekali hadis-hadis nanti yang seperti ini. Jadi dari hadisnya dari Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang senantiasa kintil kepada Nabi, yang pada saatnya mudah lupa dia itu. Maka dia minta didoakan oleh Nabi supaya ingatannya tajam, gak gampang lupa. Ya, oleh karena itu Nabi kita kemudian memberikan surbannya. Surbannya Nabi dibelitkan kepada dadanya, diusapnya sambil didoakan kepada Allah Ta'ala. Nabi ya tentunya dikabulkan oleh Allah. Maka sejak saat itu, di mana Nabi berada, misalnya sekarang ini yang duduk di sini berapa orang, pakaiannya apa saja masing-masing, kemudian di sini siapa, ingat setahun begitu ditanyakan ya persis ingat menyebutkan, ya, tidak pernah keliru. Itu Abu Hurairah. Dia bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna awala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya pertama kali yang dihisab bagi manusia besok di hari kiamat tentang amal-amal mereka adalah as-sholah, sholatnya. Jadi sholat kita, maka dari itu sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, apapun kondisinya, apakah bepergian atau mukim, sakit atau sembuh, apa saja sudah tidak ada alasan. Sakit parah tidak ada alasan waktu sholat kalau masih ada nyawanya, akalnya masih jalan. Kalau sudah tidak ada akalnya, pikun misalnya atau gila, ya sudah tidak wajib sholat. Karena sholat itu kata Allah, aqimis sholata li dzikri, kerjakan sholat untuk mengingat Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, yakulu rabbuna, maka berfirmanlah Allah li malaikati, kepada malaikatnya, wa a'lam, padahal Allah sebenarnya Maha mengetahui tentang kondisi hambanya itu. Tapi tetap saja Allah berfirman memerintahkan kepada malaikat itu, ungduru fi sholati, lihatlah hambaku itu tentang sholatnya. Ungduru sholati abdi, perhatikanlah sholatnya hambaku ini, atamaha amna kosa, apakah sudah sempurna atau masih ada kekurangannya. Jadi kalau ya diperiksa amal sekiannya, kita berhadapan kepada Allah tuh masing-masing kita satu persatu menghadap Allah. Jadi besok tatkala kita kumpulkan di padang mahsyar, itu kata Nabi kita tidak ada satupun jengkal di muka bumi kecuali kakinya itu berdempetan manusia itu. Ya saking banyaknya, ya pada saat itu
penderitaan yang tidak terterikan di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Hanya beberapa orang yang ditolong oleh Allah. Ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi. Allah akan menolong hambanya itu kalau dulu di dunia mau menolong orang lain. Barang siapa meringankan bebannya orang lain, ya satu kesulitan saja, besok dihilangkan satu kesulitan. Padahal di akhirat itu bermacam-macam kesulitan. Inilah ya di sana tentang pembalasan dan tidak ada minta pahala istrinya, anaknya, ustadznya, jamaahnya, tidak ada. Masing-masing akan dibalas oleh Allah dengan amal sendiri. Fala tujzauna ila ma kuntum ta'malun, dan kamu semua tidak dibalas kecuali hanya perbuatanmu sendiri. Jadi orang lain kalau berbuat dikasihkan ini dikasihkan tidak bisa ya. Kita berbuat ya diberi pahala yang berbuat. Allah itu maha adil ya. Atamaha amnakosoha, apakah sempurna sholatnya hambaku atau masih ada kekurangannya? Fa'in kanat tamah, apabila sholatnya sempurna, kutibat lahu tamah, maka tulis sebagai sholat yang sempurna. Wa'in kanang takhoso, kalau sholatnya itu masih ada kekurangan, minhas syai'an, sedikit ya diantara yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kala maka Allah pun berfirman kepada malaikat itu, ungzuru, perhatikanlah, hal li abdi minta tauin, apakah hambaku pernah mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau ini misalnya satu lembar itu ada yang robek dua atau ada tidak sempurna, maka Allah perintahkan coba sih perhatikan apakah di adik hamba itu mengerjakan sholat sunnah. Nah sholat sunnah itu nanti untuk menutup sholat yang fardu. Fa in kana lahu tatawwu'un, apabila ia mempunyai sholat sunnah, qala maka Allah pun berfirman, atimul ibadi, maka sempurnakanlah hamba itu faridatahu, fardunya itu minta tawaihi, jadi dari sholat sunnahnya. Maka dari itu jangan meremehkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, apalagi ya, sholat rawatib. Jadi nanti kita akan sampaikan juga sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang mutlak, ada sholat sunnah yang muqayyad, nanti dijelaskan satu persatu. Suma tu'akhudul almalu ala dzalika, kemudian selanjutnya diperhitungkanlah amal-amal yang lain juga menurut seperti itu. Zakat misalnya, kalau kita zakatnya itu kurang, ya belum bisa bersih harta kita, maka tatkala besok di hari penghisapan, kalau zakatnya kurang diperiksa apakah dia pernah bersedekah, menolong orang ini dan itu pernah, maka disempurnakan dengan sedekah-sedekahnya. Puasa juga begitu, puasa Ramadan misalnya, ada yang beberapa hari tidak sempurna, meskipun di kota juga tidak sempurna masih, maka dilihat apakah dia pernah mengerjakan puasa sunnah. Kalau mengerjakan, ditutuplah ini menjadi sempurna lah dia ya ini. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, monggo Pak Agam. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak memperhatikan suatu hamba perbuatan hamba yang lebih utama daripada perbuatan sholat sunnah yang dikerjakannya. Sesungguhnya rahmat selalu ditaburkan ke atas kepala hamba itu selama ia dalam sholat. Ya, jadi sholat sunnah yang dikerjakan seseorang itu sangat diperhatikan oleh Allah, dan selama dia sholat maka akan dicurahkan kepadanya rahmat darinya. Nah, inilah ya saking pentingnya sholat ini, sampai Rasulullah sendiri dipanggil oleh Allah menghadap ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa. Jadi ke tempatnya di mana Allah bersemayam di sana, kemudian baru diperintahkan sholat. Dan tidak main-main perintahnya sholat itu, tidak hanya 5 waktu seperti yang kita kerjakan, 50 waktu. Hanya dengan rahmat dan karunia Allah dikurangi
hanya 5 waktu saja, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Ini hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Oleh karena itulah jangan sampai kita meninggalkan sholat apapun alasannya, sakit, sibuk, ya, nggak sempat, nggak ada nanti. Pokoknya nanti kalau tidak ada ya sudah, diambilkan kebaikannya. Kalau kebaikannya kurang ya harus dihukum dulu. Seperti pakaian itu kalau masih kotor dicuci dulu, kalau sudah dicuci kemudian baru dimasukkan lemari. Nah kalau sudah bersih kemudian masukkan, dijemur, masukkan ke dalam almari. Demikian juga kita kalau menghadap kepada Allah besok dengan membawa dosa-dosa yang banyak, dibersihkan dulu. Setelah bersih kemudian kita akan dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena seluruh umat Muhammad ini tidak ada yang masuk kekal di dalam neraka, tidak ada. Yang mampir yang ada. Jadi orang dihisab itu ada satu, ya besok menghadap bi ghairi hisab, bi ghairi azab, tidak dihisab dan tidak diadab sama sekali. Siapa mereka? Orang yang termasuk orang tidak diadab dan dia tidak dihisab itu orang yang tawakalnya kepada Allah sempurna. Tawakalnya sempurna. Jadi tidak pernah pergi ke dukun, tidak pernah percaya kepada klenik-klenik itu, percaya bintang, percaya ini, dan tidak pernah minta diruqyah. Ya. Jadi diruqyah itu boleh, tapi minta diruqyah itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Orang yang minta diruqyah itu sudah kehilangan tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Ya nanti ya tetap dihisab, ya kalau baik saja. Jadi yang bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah masuk surga. Ya, jadi orang yang masuk kelompok itu kata Nabi kita dipertunjukkan itu ada 70.000 dari umat Muhammad ini yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kan sedikit dibandingkan umatnya, tidak hanya ribuan, tidak hanya jutaan, tidak hanya miliaran, mungkin triliunan. Nanti kalau 70.000 kan sedikit. Beberapa hadis menerangkan angka 7 itu menunjukkan banyak, 1000 menunjukkan juga banyak. Artinya umat Muhammad itu sangat banyak sekali yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya. Yang penting jangan pernah percaya ke dukun. Pergi ke dukun menanyakan tentang sesuatu, percaya pada tombak, keris dan lain-lainnya yang bisa memberi manfaat, atau kita pasang di atas pintu rumah kita jimat-jimat atau tangkal-tangkal, mantra-mantra yang menurut itu bisa mendatangkan rezeki atau menolak balak, hilangkan semua. Karena itulah yang menyebabkan nanti fahabitat a'maluhum walanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, hapusnya amalnya dan tidak ditimbang sama sekali. Ya, ini kalau sampai terjadi syirik, masih percaya jimat, kalung, gelang, ya. Kalau kalungan biasa tidak ada keyakinan, tidak apa-apa. Keyakinannya itulah, ya Allah tidak mau sama sekali. Karena memang yang melindungi Allah, yang menciptakan Allah, ya, semuanya keselamatan datang dari Allah. Ya ini kok minta kepada patung, kepada kuburan, kepada pohon-pohon besar, Allah tidak mau. Besok semua amal-amal mereka yang berdosa itu hapus. Nah, innahu mayusrik billah, sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah itu faqad haramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihil jannah, padanya surga. Jadi orang syirik tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ada di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk sana. Berikutnya itu adalah hadis yang nomor 2. Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layakumu wa yusalli, maka terus ketemu Pak. Mughirah bin Syu'bah. Halaman berikutnya itu halaman 10. Mughirah bin Syu'bah di atas tuh. Oh, masih ya sebelahnya ya. Ya, saya yang kelewatan.
Imam Malik. Imam Malik berkata dalam kitab Allah, aku menerima berita bahwa Nabi SAW bersabda, tetaplah engkau sekalian beristiqomah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqomah itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan itu ialah salat dan tidak dapat menjaga wudhunya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, jadi Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Dia itu di sini di dalam kitab dia menulis kitab yang dikumpulkan namanya kitab kumpulan hadis pertama kali sebelum Bukhari Muslim, sebelumnya ini namanya Al-Muwatta. Ya, di dalam kitab Al-Muwatta itu dia menceritakan balaghoni telah sampai kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istaqimu walang tuhsu, ya, tetaplah engkau istiqomah dan ya kamu jangan menghitung, artinya istiqomah itu pahalanya sangat besar dan tidak bisa kita perhitungkan. Jadi kalau sekalian istiqomah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqomah itu. Kemudian wa'lamu, ketahuilah, anna khairu amalikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu as-sholah, sholat. Ya. Maka semakin orang banyak sujudnya kepada Allah, semakin tawadhu kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Ya. Wala yuhafidz alaiha alal wudu'i, ya, dan tidak ada yang dapat memelihara tentang wudunya ilal mukmin kecuali seorang mukmin. Maka dia menjaga wudu. Orang yang bisa menjaga wudu itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Salah satu syarat kalau kita ingin jadi wali itu harus menjaga wudu. Artinya batal wudu itu susah. Paling susah menjaga. Kalau yang lain-lain itu agak mudah. Kalau menjaga wudu itu mau tidur, ya, belum tidur, kemudian tiba-tiba kentut wudu lagi, mau tidur lagi, ya, kentut lagi, susah menjaganya. Jadi oleh karena itulah wudu itu tidak diwajibkan kecuali kalau mau sholat. Kalau seperti orang yang mau tidur disunahkan wudu, sunnah hukumnya. Kalau mau mandi disunahkan wudu dulu, bentuknya sunnah, ya, dan seterusnya. Ya, karena itulah, ya, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang benar-benar beriman. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan, monggo Pak. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, katanya, Rasulullah SAW bersabda, mintalah jawabku, saya mohon berteman Anda dalam surga. Beliau bersabda pula, apakah ada lain selain itu? Jawabku, cukuplah itu saja. Maka beliau bersabda, tolonglah aku terkabulkannya permintaanmu dengan beberapa sujud untuk salat. Ternyata menurut hadis ini, siapa yang kepingin menemani Nabi ke dalam surganya, tidak masalah. Tapi hendaklah perbanyak sujud, maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu jangan hanya yang kita kerjakan qobliyah, ba'diyah atau saja. Maka semakin banyak kita mengerjakan sholat sunnah, semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi ini ada namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami, itu senantiasa mengikuti Rasulullah. Rasulullah kalau safar, bepergian, itu dia membakar nanduknya, kalau mungkin sekarang kan siwaknya, kemudian semuanya itu. Karena begitu sangat setianya si Rabi'ah ini, sampai Rasulullah itu akhirnya tanya, wahai Rabi'ah, sekarang mintalah kamu. Minta apa kamu? Ya Rasulullah, saya tidak banyak permintaannya. Saya minta ingin nanti menjadi temanmu di dalam surga ini, ya. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslam itu, ya, sal, mintalah. Fakultu, maka aku berkata, sa'alaka, aku minta kepadamu, murafaqataka fil jannah, menemani engkau di dalam surga. Faqala, maka Rasul pun bersabda,
Apa apakah ada permintaan yang lain? Ya, katanya Rabi'ah, kultu aku berkata, huwa zak, ya itu saja, enggak ada. Maka qala Rasulullah bersabda, fa'ini maka tolonglah aku ala nafsika atas dirimu yang kepingin menemani surga itu bi kasrati sujud, banyak melakukan sujud, maksudnya melakukan sholat sunnah. Jadi kerjakan sholat sunnah, enggak akan sia-sia. Tapi tentunya sholat tidak hanya sekedar pokok sholat. Sholat itu diperlukan khusyuk, mengerti yang dibaca, takbir. Jadi kadang-kadang saya lihat waktunya tinggal 1 menit sholat, ya. Ini tentunya sudah tidak ingat apa-apa, pokoknya yang penting sholat, ya tidak mengerti sholat. Padahal sholat itu tujuannya aqimis sholat li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi kalau sholat mereka tidak mengingat Allah, itu namanya jadi penipu. Orang dari pencuri yang paling jahat. Kata Nabi kita, pencuri yang paling jahat di antara kalian adalah pencuri di dalam sholat. Ya Rasulullah, bagaimana pencuri di dalam sholat? Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi rukuk gitu, Mas Allah, rukuk belum balik, sudah sami Allah Akbar ya. Itu pencuri di dalam sholat kata Nabi kita, dan itu yang paling jahat. Ya, karena mestinya dia hatinya ingat kepada Allah, ingat kepada selain Allah. Nah, kita lanjutkan berikutnya, yaitu keutamaan melakukannya di rumah. Keutamaan yang melakukannya di rumah. Imam Ahmad dan Muslim menceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang muslim padamu biasa bersembahyang di masjid, adalah rumahnya juga diberi bagian dari syaratnya supaya Allah meletakkan kebaikan dalam rumahnya itu karena salatnya tadi. Ya, jadi bagi orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, ya jangan semuanya dikerjakan di masjid. Ada beberapa sholat yang kita kerjakan di rumah. Karena rumah yang digunakan untuk sholat itu akan menyinari rumah kita, dan setan akan pergi di sana. Maka di orang yang rumahnya nggak pernah digunakan sholat sunnah, jangan kaget kalau sering kadang-kadang kita berkelahi, kita sering berdebat tukarang satu sama anak, sama istri, sama mertua, ya, sama menantu. Itu karena rumahnya jarang-jarang, bahkan mungkin tidak pernah digunakan sholat, maksudnya sholat sunnah. Kenapa kok sholat sunnah? Sholat fardunya itu di masjid. Jadi kalau sholat fardu itu tidak ada rumusnya sholat fardu di rumah, kecuali barangkali sakit atau ada halangan yang menghalanginya tidak bisa ke masjid. Kalau kita dekat dengan masjid, kalau kita dekat masjid, dengar adzan di masjid, ya. Kalau tidak dia mendatangi sholat berjamaah di masjid, nggak ada sholat baginya. La sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Itu ada ulama yang mengatakan tidak sempurna sholatnya di rumah, karena la sholata itu tidak ada sholat baginya. Ada yang mengatakan tidak ada sholat itu maksudnya adalah tidak sah sholatnya di rumah. Kalau masjidnya ada azan, kemudian tidak dia mendatangi azan. Itu sebabnya sebagian ulama mengharuskan sholat berjamaah itu hukumnya tidaklah sunnah muakkadah, tapi hukumnya wajib fardu ain. Ini kata ulama, tapi Nabi kita tidak mengatakan seperti itu. Sholat di rumah itu sah kalau memang ada halangannya kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada seorang buta datang kepada Nabi, namanya Abdullah bin Maktum. Datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak pohon-pohon kurma dan binatang buas, ya mungkin ada yang melatap, ular atau yang lain. Saya itu buta, ndak ada pembimbingnya, saya nuntun ke masjid nggak ada. Ya Rasulullah, apakah boleh saya sholat di rumah saja? Karena melihat kondisinya seperti itu, wajar Nabi, kan manusiawi sekali, ya boleh kamu sholat di rumah. Begitu dia berpaling belum sampai ke pintu, panggil sama Nabi, sini. Dia dengan
tertatih-tatih datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada apa? Ditanya, apakah kamu mendengar suara adzan? Ya, saya dengar. Wajib kamu datang sholat berjamaah. Orang buta yang kayak begitu, hadis itu sahih riwayatkan Bukhari. Karena itulah kalau yang buta saja sampai diperintahkan seperti itu, dah kita sendiri loh, ya, kok sholat di rumah. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad yang diikuti siapa? Ya, Rasulullah tidak memberi keringanan kepada orang yang buta. Ya, suruh sholat masjid. Seandainya Rasulullah membolehkan, maka kalau orang itu buta sholat di rumah dengan orang yang melek sholat di masjid, pahalanya sama. Tapi oleh karena Rasulullah tidak mengizinkan, maka datang di masjid tentu lebih utama. Sholat fardu dikerjakan di dalam masjid. Maka butuh ilmu ya. Kita itu pokok yang penting sholat. Besok sholat itu masuk surga. Iya, ya pasti masuk surga umat Muhammad itu. Tapi bagaimana prosesnya? Apakah mudah atau tidak mudah? Ada yang menunggu sampai lama sekali. Padahal satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, maka kita jangan sampai. Lanjut Mbak. Berikutnya. Salah seorang dalam rumahnya itu yang berupa sholat sunnah adalah sebagai cahaya. Maka barang siapa suka, dia dapat dari rumahnya hingga bercahaya. Iya, lanjut hadis berikutnya. Abdul Umar berkata, Rasulullah bersabda, janganlah sebagian salatmu itu dalam rumahmu, dan jangan menjadikan rumahmu itu bagaikan kuburan untuk tidur saja. Ya, maksudnya rumah kita itu enggak gunakan untuk sholat sunnah, karena sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Jadi sampai-sampai Nabi mengatakan kalau sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di Masjid Nabawi lebih bagus kalau kita sholat di rumah. Ya, di sini Rasulullah bersabda dari hadis dari Umar, ya, dari Umar radhiyallahu an, sholatul rajuli, ya, fi baitihi, sholatnya seseorang di rumahnya itu tatawu'an berupa sholat sunnah, nuran merupakan cahaya rumahnya itu. Faman sya'a, maka barang siapa menginginkan rumahnya bercahaya, nawara baiti, berilah cahaya rumah itu dengan sholat sunnah. Kemudian hadis lagi dari Abdullah bin Umar, ij'alu min sholatikum, jadikanlah sholat kalian itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Maksudnya sholat sunnah itu. Wala tatakhiduha kubura, jangan jadikan rumahmu kuburan saja. Seperti kuburan, ya, itu tidak digunakan sholat seperti orang indukan tidur saja. Seperti di kuburan itu sudah tidak ada kewajiban apa sama sekali. Jadi kita dianjurkan rumah sekarang sholat duha nggak usah ke masjid, sholat malam nggak usah masjid, ya, di rumah saja. Sholat hajat misalnya dan lain sebagainya di rumah saja. Lanjut Pak. Abu Dawud meriwayatkan dalam isnad yang sah dari Sa'id bin Sabit bahwa Nabi bersabda, salat seorang di rumahnya itu lebih utama daripada salat di masjidku. Ini kecuali jika salat fardu. Iya, kecuali sholat fardu. Lanjut yang ketiga Pak, keutamaan lama berdiri daripada banyak sujud dalam salat sunnah. Jamaah ada hadis yang dari Abu Dawud meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id, katanya sesungguhnya Rasulullah itu berdiri untuk bersembahyang sehingga buka kedua betis atau kakinya. Dan ketika ditegur, beliau menjawab, tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Iya, ya. Rasulullah itu kalau sholat malam, bangun malam. Karena kenapa sampai berdiri, kakinya betisnya bengkak, kakinya sampai bengkak saking lamanya berdiri, karena merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu tanda bahwa amalmu itu diterima oleh Allah, maka terasa nikmat tatkala kamu mengerjakan, dan manis dikala mengerjakannya. Jadi kita bangun malam sudah terasa nikmat. Jadi tidak ada keterpaksaan sedikit pun tidak ada.
Dan tidak ada muatan sama kepingin kaya, kepingin punya ini, tidak ada. Semata-mata karena senang menghadap Allah tatkala itu. Bagaimana seorang itu gambarkan ya, kalau bertemu dengan kekasihnya sendirian, tentu orang itu senang. Padahal di tatkala dia sholat itu ketemu Allah sendirian, mestinya kita senang ya. Jangan ngantuk, jangan sholat malam rakaat medit gitu ya. Ya boleh, tapi termasuk bakhil gitulah ya. Kenapa? Rahmatnya Allah sudah sekian banyak kita terima. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini rahmat semua dari Allah Ta'ala. Bisa mengejapkan mata rahmat, bisa menggerakkan persendian rahmat, ya, diberi iman itu rahmat. Duh, ya, tiba-tiba hanya disuruh kita wa minal laili fatahajat, hendaklah kamu sebagian malam tahajud. Tahajud 2 rakaat lumayan sebenarnya, 2 rakaat daripada tidak. Tapi jangan begitu ya. Kita itu punya contoh yang perlu kita contoh. Ya kalau pertama kali belajar nggak apa-apa, 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat, kemudian ditingkatkan lagi sholat 4 rakaat, witir 1 rakaat, ya kemudian witirnya ditingkatkan, witirnya 3 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Sampai istiqomah dulu, sampai terakhir kita bisa mengerjakan secara istiqomah 11 rakaat atau 13 rakaat beserta dengan witirnya. Kalau sudah seperti itu, nikmatnya luar biasa. Jadi seorang sahabat bercerita, saya itu berlatih sholat malam, terus 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Ini jadi tidak begitu bin salah bin 1, 2, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah terasa nikmat, enggak. Kalau kita sudah berkali-kali kita kerjakan dan kita ikhlas mengerjakan, maka amal itu terasa nikmat. Maka kalau kita lihat misalnya ada orang, aku lihat delok mesti enak iki ya, di masjid mesti ada. Dia merasakan nikmatnya duduk di masjid, datang duluan, berzikir di masjid, ada nikmatnya. Maka dia senang. Oleh karena itu lihat, kalau kita sudah merasakan nikmat dalam beribadah, apakah dalam berpuasa Senin Kemis, puasa 3 hari, ya, puasa Daud misalnya, atau yang lain, merasakan itu sudah nikmat, nggak terpaksa, berarti ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau masih belum, bukan berarti tidak diterima, kita masih harus berusaha supaya bisa merasakan nikmatnya. Lanjut Pak. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Rusdi Al-Asadi bahwa Nabi SAW ditanya, amal perbuatan manakah yang lebih utama? Dia menjawab, lama berdiri dalam sholat. Ditanya pula, sedekah manakah yang lebih utama? Dia menjawab, hasil tenaga orang yang berkekurangan. Ditanya pula, hijrah manakah yang lebih utama? Dia menjawab, yakni orang yang hijrah artinya meninggalkan apa-apa yang diharapkan Allah. Ditanya pula, jihad manakah yang lebih utama? Dia menjawab, orang yang berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya. Ditanya pula, konten manakah yang lebih utama? Dia menjawab, barang siapa yang sampai ditumpahkan darahnya dan terbunuh pula buganya. Jadi para sahabat itu kalau ketemu Nabi itu ada cenderung kepingin menjadi orang yang terbaik. Maka dia tanya kepada Nabi, yaitu ya, dia mengatakan, ayul abdul amal, maka amal yang mana yang paling utama? Ya, kalau Nabi ingin bersabda, tulul qiyam, lama berdiri di dalam sholat, maksudnya sholat sunnah. Karena sholat fardu ya mengikuti imamnya sholat panjang ya kita ikut panjang, pendek ya ikut pendek ya. Jadi kalau kita sholat sendiri, tulul qiyam, lama berdiri. Fa ayu sadaqatu abdal, sedekah yang paling baik itu sedekah yang kayak apa? Ya, ini ditanyakan ya kepada Nabi. Kalau Nabi kita mengatakan sedekah yang diambil, yang dikeluarkan dari harta yang sedikit. Kita mau yang sedikit sedekah. Jangan nunggu kaya. Biasanya semakin kaya semakin berat kalau mau sedekah itu. Ya sudah, ya punya penghasilan katakan 10.000, ini kita sedekah 1.000 itu sudah berapa? 10% sudah ya.
banyak. Kemudian fa'ayul hijratu afdal, hijrah yang mana yang paling afdal? Biasanya hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, dan pahala hijrah itu adalah surga. Tapi karena Mekah sudah dibuka oleh Nabi, yaitu Fathul Mekah, sudah tidak ada hijrah lagi. Ini tanya, hijrah mana yang lebih afdal? Yaitu barang siapa hijrah man hajara ma haramallahu alaihi, apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Dulu sering minuman yang dilarang, melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau sudah hijrah, semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu ditinggal. Ya. Kemudian ditanya lagi, jihad mana yang paling afdal? Ya. Jihad yang kata Nabi, barang jihad melawan orang-orang musyrik dengan diri dan hartanya. Jadi menulis buku dan dakwah ini. Kemudian fa'ayul qatul afdal, kematian mana yang paling sempurna? Orang yang sempurna, orang yang mati perang, kena darahnya tertumpah, kendaraannya atau kudanya juga juga mati, itulah kematian yang paling mulia. Nah, kita kembali kepada boleh sholat sunnah dengan duduk meskipun bisa berdiri. Moga Pak. Boleh sholat sunnah dengan duduk. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sementara duduk, sekalipun berdiri. Bahkan boleh pula dilakukan antara sebagian dengan duduk dan sebagian lagi dengan berdiri. Baik berdiri itu dahulu atau belakangan. Semua cara-cara itu boleh tanpa apapun sama sekali. Perihal duduknya itu boleh dilakukan dengan cara bagaimanapun juga. Hanya saja yang lebih utama ialah dengan duduk Arabu bersinar pada tapak kaki. Imam Muslim meriwayatkan dari Allah katanya, saya bertanya pada Aisyah, bagaimanakah dilakukan Rasulullah SAW jika bersembahyang 2 rakaat sementara duduk? Yang menjawab, Nabi SAW dalam 2 rakaat itu membaca sambil duduk, kemudian jika akan dia berdiri dan terus duduk. Ya, jadi sholat sambil duduk. Sholat itu di sini sebenarnya termasuk sholat rukun. Kalau kita sholat sambil berdiri itu kalau bisa. Kalau tidak bisa berdiri, boleh kita sholat sambil duduk. Ya, itu sholat fardu. Kalau sambil duduk masih berat, boleh sholat sambil berbaring. Tidak boleh sholat sambil tidur, tidak boleh. Ya, sambil berbaring. Kalau sudah tidur lupa segala-galanya, itu tidak sholat. Ya. Kemudian kalau sholat sunnah boleh sholat sambil duduk meskipun dia bisa berdiri, karena sholat sunnah itu agak tidak lebih ketat dibandingkan dengan yang lain. Jadi boleh duduk meskipun bisa berdiri. Caranya duduk bagaimana? Kalau Nabi kadang-kadang sholat itu takbirnya duduk, kemudian rukuknya duduk nanti ya. Dan ada juga sebagian kemudian duduk, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian kalau baca surat, kalau surat itu sudah tinggal 30 ayat saja, ya dia berdiri, atau 40 ayat dia berdiri, diselesaikan dan rukuk, ya kita duduk lagi. Jadi boleh sebagian duduk, sebagian berdiri, boleh ya duduk semuanya, boleh berdiri semuanya. Kalau sholat sunnah. Hanya saja kalau sudah tidak mampu, saya itu tidak mampu dari sini berdiri sudah tidak bisa. Ini lututnya sudah tidak bisa digunakan secara normal, itu tidak bisa, ya sudah, saya mampunya saja. Dan kita mohon ampun kepada Allah barangkali ada kekurangannya. Karena apa? Allah Ta'ala tidak akan memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membawakan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuan. Kalau bisa ya sudah kita kerjakan sak bisanya. Kalau bisa ya kita kerjakan berdiri, kalau nggak bisa duduk. Hanya saja orang sholat sunnah itu kalau ia bisa berdiri tapi sholatnya duduk, pahalanya separuh sholat kata Nabi kita. Jadi separuh, gajinya separuh. Kalau bisa berdiri tapi sholatnya sambil duduk. Ya. Lanjut, masih ada Pak?
Gak ada ya, sudah habis ya Pak. Yang kelima sudah sih. Ya. Dari Aisyah katanya, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca sambil duduk di waktu sholat malam. Kecuali ketika beliau telah memasuki usia lanjut atau tua. Saat itulah beliau membaca sambil duduk. Kemudian apabila telah tinggal 40 atau 50 ayat, lalu berdiri meneruskan bacaannya dan terus rukuk serta sujud. Iya, ya Rasulullah itu ya, kalau sholat tua saja baru dia sholat sambil duduk, masih belum umur 60 itu di bawah semen tidak pernah sholat sambil duduk, kata Siti Aisyah istrinya itu. Sangat tua ya, memang ternyata ya semakin tua mungkin persendiannya itu semakin bermasalah, maka ada contohnya Nabi sholat sambil duduk, bagaimana sholat sambil berdiri atau sebagian duduk, sebagian berdiri sudah dicontohkan semua. Kita tinggal mengikuti saja. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau ingin petunjuk yang benar, petunjuk dari Rasulullah. Kalau pendapat orang itu bukan agama. Pemikiran orang itu bukan agama. Yang agama kita sumbernya kita ambil dari Al-Quran Sudah. Tidak ada pertikaian kalau sudah seperti itu. Ambil aja dari Al-Quran Sunnah. Baik, barangkali sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan menanyakan apa saja, baik tentang sholat apapun yang lain-lain. Ya. Kalau enggak, ini saya, monggo Mas. Kalau ada orang tua yang udah haji, Waalaikumsalam. Ya Ustaz, jika ada orang tua yang sudah mendaftarkan haji, tapi kemudian terdahuluan meninggal Ustaz. Saya pernah baca itu paling tidak ada 3 pilihan Ustaz. Yang pertama digantikan oleh anaknya. Yang kedua itu dimatikan atau batal haji. Yang ketiga hajinya dibatalkan, kemudian biaya hajinya dikembalikan ke ahli warisnya. Nanti bisa dipakai untuk modal usaha atau biaya pendidikan. Yang saya tanyakan dari ketiga opsi ini, atau ada pilihan yang lain yang lebih bermanfaat untuk yang telah meninggal atau yang masih hidup, manakah yang lebih membawa manfaat? Ya, jadi kalau sudah orang berniat haji kemudian nggak bisa tercapai karena umur ya, dan dia berwasiat kepada anaknya atau mungkin orang suruh menggantikan, maka bisa diwasiatkan, itu bisa. Atau orang bernazar haji ya, mau nazar haji kemudian dikerjakan oleh anaknya. Kemudian kalau sudah dikerjakan, dia sudah terbebas dari nazarnya. Tapi orang tua yang sudah yang meninggal itu tidak dapat pahala haji, karena amal itu tidak bisa dipindahkan dari satu ke lain orang. Kata Imam Syafi'i dalam menafsirkan surat An-Najm ayat 38 dan 39, ala taziru waziratun wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma syaa. Ingat, orang yang diberi beban atau orang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain ya. Kemudian dan manusia tidak akan mendapat kecuali yang diusahakan. Itu Al-Quran yang menerangkan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau itu misalnya wasiat, supaya dia menunaikan wasiat itu bisa. Tapi kalau membadalkan haji orang lain tanpa ada wasiat, itu menurut Al-Quran tidak mungkin, tidak boleh, tidak ada ya, begitu. Gitu Mas. Jadi bagaimana haji itu diwajibkan kalau dia mampu dan bisa ya. Kalau dia meninggal dunia berarti tidak mampu, kewajiban haji sudah tidak diwajibkan lagi. Apalagi kalau sudah niat
satu niat itu akan sudah mendapatkan pahala sudah sempurna. Begitu. Bagaimana kalau biaya haji itu kemudian ditujukan untuk usaha barangkali gitu ya, usaha ini apakah boleh ya? Kalau memang itu diperlukan dan membawa manfaat, tidak ada yang dalil yang untuk melarang seperti itu. Barangkali begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Monggo niku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak, rada Amalan pertama ya. Siap adalah sholat. Iya. Dan juga kalau sholatnya sempurna, maka dia sholat. Ya. Amalan-amalan nawafil. Ya. Artinya kesempurnaan itu menunjukkan sholat yang wajib. Ya. Puasa yang wajib dan seterusnya. Pertanyaan saya, standar untuk kesempurnaan sholat amalan itu apa? Kalau standarnya berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan sholat ini sholat dapat menghafal muka, bahwa sholat itu dapat mencegah keji dan muka. Apakah ada kita bisa terbebas untuk tidak melakukan keji dan muka? Sementara ukuran dari kesempurnaan sholat itu kalau dikaitkan dengan bahwa harus mencegah perbuatan keji dan muka, wong yang wajib aja susah, bagaimana dengan sunnah? Ya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Yang dimaksud itu bukan sholat sunnah di situ Pak, sholat fardu ya. Sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah sholat fardu. Nah, sempurnanya sholat fardu itu kalau orang itu mampu mengerjakan sholat sunnahnya. Nah, maka tadi dalam hadis tadi, tatkala dihisab itu ya periksalah sholat hambaku. Kalau sempurna tulis sempurna. Kalau masih ada kekurangan, lihat apakah dia sholat sunnah. Kalau ada sholat sunnahnya, maka ambil sholat sunnah yang sempurna tersebut untuk menambah sholat fardu. Terus yang ditanyakan? Untuk kalau standarisasi adalah tanda manifestasi berbuka, bahwa sholat itu yang sempurna adalah mampu mencegah perbuatan. Iya, ya. Kan maaf, sepertinya sangat berat bagi kita untuk terbebas dari sesuatu yang keji dan munkar. Nah, artinya ketidaksempurnaan ini kemudian menurut Allah tadi diambilkan yang sunnah, yang fardu aja susah mengambilkan sunnah. Begini loh Pak, ayat itu maksudnya tandanya ya, atau mungkin kriterianya bahwa sholat sampan itu benar ya. Sampan itu kak nyolongan masih ya, kak nyolongan perbuatan, gak zino lagi ya, gak main yang tidak ada manfaatnya, berarti sholatnya sudah diterima gitu ya. Kalau sholat itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya kan masih ada, Allah taala mesti ada kekurangan sedikit, itu akan disempurnakan. Allah taala berfirman, nabi ibadi ani anal ghafurur rahim wa inna azabi wal azabul alim. Jadi beritakanlah kepada hambaku, aku maha pengampun. Maka dari itu kalau kita yang menghisab itu Allah itu maha, ada kekurangan mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya bahwa sholat kita itu sholat yang benar sama dadi wong apik, gampangane gitu. Wis mariman gak nyolongan, gak menipu, gak jadi orang jahat, itu berarti sholatnya adalah sholat yang sudah bagus. Begitu Pak, gampangane. Itu yang kita bisa lihat di dunia. Seperti ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Buahnya zikir kepada Allah itu hatimu tentram. Kalau sama zikir kepada hatinya gak tentram, bagaimana zikirnya salah, zikirnya salah. Barangkali seperti itu kan. Setiap amal perbuatan itu ada tanda yang diberikan oleh Allah di dunia sebelum dibalas di akhirat ya. Seperti hari sholat diberi orang itu jadi baik,
menjadi santun, menjadi yang lain. Sholat kok gak ini misuan, itu ya tentunya kurang tepat lah. Monggo kalau ada yang lain mau, iya, monggo, oke, iya. Sebenarnya itu dilakukan semua sholat secara umumnya, baik sholat fardu maupun sunnah. Ya. Ini sunnah saya membaca tafsirnya. Ya. Jadi tidak hanya berlaku untuk sholat fardu, tapi sholat sunnah juga termasuk. Karena sholat sunnah itu juga salah satu menjadi makanan dari sholat wajib. Itu hanya Ya, jadi yang penting mestinya sholat fardu, karena sholat sunnah tanpa sholat fardu tidak ada nilainya. Ya, yang menyebabkan kebaikan itu tidak hanya sholat fardu, tapi juga termasuk sholat sunnah atau seluruh perbuatan sholat itu akan menjadikan orang lebih baik. Monggo, Bapak Haji Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dengan rukyah, rukyah ya. Ya. Apa Pak? Kalau rukyah itu tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah. Sebentar, yang dilarang minta dirukyah Pak ya. Tetapi merukyah boleh, dirukyah boleh, minta dirukyah itu dalam hadisnya itu menyebabkan kekurangan, mengurangi bobot tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Menyebabkan apa? Masih dalam keadaan dihisab nanti akhirnya, bukan termasuk tidak dihisab, tidak diazab. Terus monggo Pak. Ya, minta dirukyah. bagaimana dengan orang yang sakit minta ke dokter untuk obat? Ya. Kalau ke dokter itu lain, ya. Dokter itu ada sebab. Di dalam agama kita itu selalu akal logika itu akan berjalan di depan. Jadi kalau kita percaya sama dokter yang menyembuhkan, ya tidak boleh Pak. Ya, jadi kalau kita ke dokter, kita yakin bahwa dokternya akan menyembuhkan penyakit kita, itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena yang menyembuhkan cuma Allah. Wa idza maritu wa huwa yasbin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyembuhkan, hanya Allah. Itulah yang dimaksud di situ. Monggo terus. Iya. Iya. Sebenarnya sama, minta sembuhnya sama, usahanya sama. Tapi kalau dari dokter itu kan ada analisanya. Kalau sama sakit kanker, ini dilarang makan ini, jadi ada data medisnya gitu. Tapi kalau rukyah ya, bacakan ayat kursi, bacakan surat Al-Baqarah kan tidak ada. Maka dari itu pada orang muslim itu tidak boleh minta dirukyah. Tapi kalau dirukyah boleh, karena rukyah itu Nabi pernah merukyah. Jadi Nabi pernah dirukyah dan Nabi pernah merukyah. Siapa yang merukyah Nabi? Jibril Pak. Ya, pada saat disihir oleh seorang Yahudi itu dia dirukyah sama Jibril. Ada Rasulullah itu pernah merukyah seorang yang kemasukan jin. Ya, kemudian dipukul punggungnya. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai kaum musuh Allah, keluar langsung karena Nabi ya pada saat itu. Jadi boleh. Rukyah itu kan suwuk itu loh Pak. Jalan bahasa kita itu disuwuk ya. Jadi disuwuk. Nah, suwuk itu kan ya, kalau keyakinan kita sebenarnya sesungguhnya Allah semua yang mendatangkan, maka barangkali tidak ada jadi masalah. Tapi biasanya orang itu masih
bersandar kepada selain Allah, suwuknya mandi, ayat kursinya mandi, kemudian ini. Padahal semua itu tidak ada yang menjawab tersebut kecuali barangkali tawakalnya saja di situ. Monggo. Iya, akidahnya ini. Jadi yang iya, ya. Iya, ya. Hanya saja kalau itu tidak masuk akal seperti gantungkan benda itu iya itu kan ya jelas. Kalau kita usaha ke dokter ahli bedah memangnya ya itu ya enggak masalah, ya enggak mengurangi ketawakalnya, kan yakinnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Senang ngaji kita kalau ada saling menerima dan memberi, ya. Tidak ada yang lebih hebat, ya, tidak ada, harus sama. Dan saya senang sekali kalau ngaji suasananya hidup seperti ini. Dan saya senantiasa setiap sore kalau di sini kosong tidak ada yang ngaji, saya bersama dengan beberapa teman ngaji di sini. Kalau mau mengikuti monggo, bukan itu hanya orang tertentu, bukan, semuanya saja bisa ngaji bersama-sama, ya, bisa bersama-sama. Yang ngaji macam-macam, ada fikih, ada tauhid, ada prinsip dasar Islam, ada yang lain. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.